Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pengukuran pada pembelajaran matematika. Yang pertama itu, kita masuk ke dalam konsep pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses pembandingan besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Hasil pengukuran tunggal biasa ditulis sebagai berikut. X sama dengan X0 lebih kurang delta X. Keterangannya, X yaitu nilai besaran yang diukur, X0 sama dengan hasil pengukuran yang terbaca, delta X sama dengan ketidakpastian pengukuran sama dengan setengah skala terkecil alat ukur. Kemudian kita masuk ke dalam satuan pengukuran panjang. Panjang merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer skrup. Baik, yang kedua, kita masuk ke dalam keliling. Keliling adalah jumlah sisi-sisi pada bagian bangun dua dimensi. Berikut rumus keliling bangun datar. Untuk rumus keliling persegi yaitu 4 kali sisi. Kemudian untuk rumus keliling pada bangun persegi panjang yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian untuk lingkaran sama dengan 2 kali pi kali r. Untuk jajar genjang yaitu A tambah B tambah C tambah D. Kemudian untuk trapesium yaitu A tambah B tambah C tambah D. Kemudian untuk bola ketupat A tambah B tambah C tambah D. Kemudian untuk segitiga siku-siku dan segitiga sama kaki yaitu A tambah B tambah C. Kemudian kita masuk ke dalam luas. Luas adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi atau dwigatra suatu permukaan yang dibatasi oleh kurva tertutup. Berikut adalah rumus luas bangun datar, yaitu yang pertama persegi. Rumusnya adalah sisi kali sisi. Untuk persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Untuk segitiga sama dengan alas kali tinggi per 2. Untuk rumus luas lingkaran yaitu pi kali r, di mana pi itu 22/7 atau 3,14. Kemudian untuk jajar genjang, rumusnya yaitu alas kali tinggi. Kemudian untuk bola ketupat, D1 kali D2 per 2. Kemudian trapesium. Trapesium rumusnya sisi atas tambah sisi bawah kali tinggi per 2. Kemudian untuk layang-layang sama dengan D1 kali D2 per 2. Berikut kita masuk ke bagian volume. Volume atau disebut juga sebagai kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek itu bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Rumus volume bangun ruang yaitu 1. Bangun kubus, sisi kali sisi kali sisi. Untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume pada prisma segitiga yaitu setengah kali alas kali B kali T. 5 segi 4 yaitu sepertiga kali P kali L kali T. Untuk 5 segitiga sepertiga kali setengah kali alas kali B kali tinggi. Untuk volume tabung rumusnya yaitu V kali R kali tinggi. Untuk volume kerucut rumusnya yaitu sepertiga kali V kali R kuadrat kali T. Untuk volume bola sama dengan 4/3 dikali V kali R kali R kali R. Baik, kita akan masuk ke dalam soal contoh cerita dari suatu pengukuran. Baik, yang pertama itu soalnya, jika sebuah persegi memiliki keliling 68 cm, maka sisi dari persegi tersebut adalah, jawab, rumus keliling sama dengan 4 kali sisi. Kita masukkan kelilingnya tadi ada 68 cm, kemudian sama dengan 4 kali sisi. Sisi sama dengan, kita pindahkan dari kiri ke kanan menjadi 68 per 4 sama dengan 64 bagi 4 sama dengan 17 cm. Jadi sisi persegi tersebut adalah 17 cm. Kemudian soal kedua, jika diketahui keliling sebuah foto yang berbentuk persegi adalah 20 cm, maka luas foto yang berbentuk persegi tersebut adalah, jawab, keliling sama dengan 4 kali sisi. Kita masukkan kelilingnya tadi ada 20 cm sama dengan 4 kali sisi. Sisi sama dengan 20 bagi 4 sama dengan 5. Nah, tadi kan ditanya itu luas foto yang berbentuk persegi itu adalah berapa. Nah, kita hitung luasnya sama dengan rumusnya sisi kali sisi, yaitu luas
sisinya tadi dapat 5, kita masukkan 5 kali 5 sama dengan 25 cm. Kemudian soal yang ketiga, jika sebuah akuarium memiliki ukuran bagian dalam seperti berikut. Panjangnya 50 cm, lebarnya 40 cm, dan tingginya 40 cm. Nah, kemudian akuarium tersebut diisi air sampai ketinggiannya 30 cm. Hitunglah volume air dalam bentuk akuarium tersebut. Jawab. Volume air sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volume air sama dengan panjangnya tadi kita masukkan angkanya 50 cm, lebarnya ada 40 dan tingginya 40. Jadi volume air sama dengan 50 kali 40 kali 30 sama dengan 60.000 cm3. Jadi volume air dalam akuarium tersebut adalah 60.000 cm3. Baik, kita masuk ke soal nomor 4. Sebuah kotak yang berbentuk balok memiliki volume 140 cm3. Jika panjang mainan 7 cm dan tinggi mainan 5 cm, tentukan lebar kotak tersebut. Jawab. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya tadi kita masukkan angkanya 140 cm3 sama dengan panjangnya tadi ada 7 cm dan tingginya ada 5. Lebarnya tidak diketahui karena lebarnya yang ditanya. Kemudian 140 sama dengan 7 kali 5 35 lebar. Lebar sama dengan 140 bagi 35 sama dengan 4 cm. Jadi lebar kotak tersebut adalah 4 cm. Soal nomor 5. Terdapat sebuah balok yang memiliki panjang senilai 15 cm dan lebarnya 10 cm. Jika volume balok tersebut adalah 6 liter, carilah tinggi balok tersebut dalam satuan cm. Jawab. Terlebih dahulu, kita konversikan dulu volume dalam bentuk liter ke dalam bentuk cm3. Volume balok sama dengan 6 liter, itu sama dengan 6 desimeter kubik, sama dengan 6000 cm3. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan volume tadi sudah kita dapat, totalnya 6000. Kemudian sama dengan panjangnya 15, lebarnya 10, tingginya yang mau dicari. 6000 sama dengan 15 kali 10 sama dengan 150 kali T. T sama dengan 6000 dibagi 150 sama dengan 40 cm. Jadi tinggi balok adalah 40 cm. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai pengukuran pada pembelajaran matematika. Terima kasih.